Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Masih dalam bab teori asam basa. Ini kita membahas lagi tentang soal pH dan pOH. Langkah pertama seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, yang pertama adalah kenali asam atau basa, kuat atau lemah, baru kita pilih rumus. Jadi karena di sini adalah larutan, maka sifat asam dan basanya kita gunakan teori Arrhenius. Untuk asam-asam kuat jenisnya semacam ini anak-anak. Kemudian untuk basa kuat adalah basa dari logam golongan 1A dan 2A kecuali BeOH 2 kali dan MgOH 2 kali. Nah, kemudian untuk penentuan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- yaitu kita peroleh dari rumus yang sama. Lihat, Vals M ya. Valensi asam adalah jumlah H pada asam. Kemudian kalau valensi basa adalah jumlah OH pada basa. Golongan 1A OH-nya 1, golongan 2A OH-nya 2. Tinggal kita lanjutkan perhitungan kita. Jika H+, maka pH min log H+, kemudian pOH min log OH-, kemudian menentukan pH pada basa 14 min pOH. Selain asam atau basa kuat, maka adalah asam atau basa lemah. Di sini Ibu cantumkan beberapa saja. Kemudian untuk rumusnya juga sama, lihat ya. Asam lemah dan basa lemah, maka H+-nya atau OH-nya adalah akar Km, alfa M. Ini tinggal kita pilih nanti mana rumus yang sesuai ya. Kemudian jika ada pH sama dengan N, N-nya kita ganti dengan angka atau bilangan, maka konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min N. Hal ini juga berlaku pada pOH. Misal kalian punya pH-nya misalkan 4 gitu. Maka kalau nyari konsentrasi H+-nya sama dengan 10, berarti kan 4-nya jadi pangkat. Cuma kita kasih min. Nah, begini aja anak-anak. Mudah sekali. Yuk sekarang kita selesaikan soal kita ini. Sebanyak 10 mili larutan asam kuat monovalen. Nah, di sini sudah ada keterangan monovalen. Berarti dia valensinya 1. Nah, berarti sudah ada keterangan asam kuat, berarti kita rumusnya yang ini. Konsentrasi H+ sama dengan Vals M. Ya, jadi tadi asam kuat, valensinya 1. Mempunyai pH sebesar 3 min log 4. Berarti kita tuliskan dulu di sini. Kita kenali zatnya yaitu tadi asam kuat. Asam kuat, kemudian monovalen. Monovalen berarti valensinya sama dengan 1. Kemudian lihat pH-nya. Tadi pH-nya datanya adalah 3 min log 4. 3 min log 4. Maka kayak tadi konsentrasi H+-nya, perhatikan anak-anak. Ini kan tadi pH-nya 4, konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 4. Nah, kita lihat yang ini dulu. Yang angka depan ini kalian jadikan sebagai eksponennya. 10 pangkat ini 3 atas 3, kemudian kasih min. Sudah? Kemudian ini tinggal kita tuliskan lagi. Min log-nya kita hilangkan, tinggal kita ambil angka 4-nya. Berarti 4 kali 10 pangkat min 3. Itu konsentrasi H+-nya. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan konsentrasi H+. Maka kita cari molaritasnya. Molaritas asam. Molaritas asam. Nah, tadi kan rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Vals M tadi kan ya. Tuh. Kita lanjutkan pembacaan soalnya. Jika larutan tersebut diencerkan hingga volumenya 200 mili, pH larutan tersebut
setelah diencerkan adalah sebesar berapa. Nah, kalau misalkan Ibu buat ilustrasinya semacam ini anak-anak. Jadi kita punya 10 mili pH-nya sekian, diencerkan menjadi 200 mili pH-nya, nanti jadinya berapa gitu. Nah, karena di sini kita menggunakan pengenceran, rumus pengenceran tolong diingat dulu yaitu gimana? V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Ini adalah sebelum pengenceran. Yang ruas kiri, ruas kanannya adalah sesudah pengenceran. Nah, ini V kali M itu tidak lain adalah mol. Jadi, mol sebelum pengenceran sama dengan mol sesudah pengenceran. Tetapi kalau pengenceran itu yang berubah apanya? Yang berubah hanya volumenya. Volume yang berubah. Nah, tapi zatnya antara zat sebelum, jumlah zat sebelum dan jumlah zat sesudah itu sama. Nah, kita lanjutkan tadi datanya adalah di sini 10 mili. Berarti sebelum diencerkan 10 mili. Molaritas sesudah diencerkan. Nah, kita lanjutkan ini tadi anak-anak karena konsentrasi H plusnya sekian, kemudian ini valensi 1 tadi, maka di sini konsentrasi H plus akan sama dengan molaritas asamnya. Maka kita bisa masukkan harga ini, yaitu 4 kali 10 pangkat min 3, begitu. Ya. Jadi, angka ini masuk ke sini. Kemudian, kalau sudah, kita masukkan ke sini sebagai molaritas awal. Terus, diencerkan tadi menjadi volumenya 200 mili. Berarti volume sesudah diencerkan adalah 200 mili. Kemudian kita tentukan berapa molaritas kedua, molaritas sesudah pengenceran. Nah, ini kita tinggal lanjutkan secara matematisnya anak-anak. Jadi, ini M2 sama dengan 4 kali 10 pangkat, ini min 3, ini 1 berarti pangkat min 2. Ya. Kemudian per 200. Ya. Nah, kita lanjutkan. Cara matematisnya kalian harus teliti ya. Ini pangkat min 2 tetap. Ini kalau ditulis kayak gini gimana? Nah, bisa ya. Jadinya pangkatnya berapa itu? Sama dengan 4 bagi 2, 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Untuk molaritas sesudah pengenceran. Nah, sekali lagi karena valensinya 1, maka ini pun nanti menunjukkan konsentrasi H plus sesudah pengenceran. Sesudah pengenceran. Nah, tinggal kita lanjutkan pH-nya. pH-nya sama dengan min log harga ini tadi. Min log harga ini, ya. Min log 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, kayak kemarin anak-anak, jadi ini tinggal pangkat min 4-nya turun kali yang min ini, jadinya 4. Terus kita lanjutkan, ini kita tulis ulang. Min log 2. Sudah begitu aja? Nah, mudah sekali kan anak-anak? Jadi, cara kita menentukan apa ini harga pH atau pOH yang ini tadi pangkatnya. Pangkatnya tinggal kita kalikan yang sini ya untuk angka depan ini. Kemudian yang min log-nya tinggal kita tulis ulang. Nah,
Ini secara perhitungannya semacam ini anak-anak, tapi secara teknisnya nanti ketika kalian perlu mengencerkan, ngambil 10 mili ini menggunakan pipet volume. Pakai pipet volume ngambilnya. Jadi mengambil sejumlah tepat 10 mili itu menggunakan pipet volume. Pipet volume itu kayak batangan begini. Terus kemudian kita nanti ngambilnya sejumlah 10 mili misalkan gitu. Atau boleh juga menggunakan pipet gondok. Pipet gondok atau pipet volume yang gendut seperti ini. Nah, jadi kita ngambil yang skala 10 mili. Gitu. Nah, tetapi ngambilnya tidak boleh kita hisap, tapi menggunakan bola namanya propipet. Untuk ngambil warnanya biasanya oranye. Nah, sesudah kita ngambil 10 mili, tepat 10 mili menggunakan pipet volume atau pipet gondok, maka kita masukkan ke dalam labu ukur. Nah, labu ukur yang di sini kita ngambil misalkan tulisannya 200 ya. Jadi kita mengencerkannya nanti sejumlah tepat 200 ml. Tadi dari sini kita masukkan ke sini menggunakan corong kaca. Nah, menggunakan corong kaca kita masukkan ke sini. Nah, nanti akan kita dapatkan 10 mili misalkan di sini kan. Terus kita tambah aquades, menggunakan pipet biasa sampai dengan tanda ini. Nanti di sini ada garisnya. Kalau ibu perbesar tanda garisnya seperti ini. Ini garisnya ya. Kemudian ini lehernya labu ukur. Maka nanti kalian buat sampai cairannya membentuk meniskus semacam ini. Meniskus. Nah, jadi cairannya begini. Ini tandanya. Tanda dari leher labu ukur. Nah, jika sudah pada meniskus, kemudian tadi selama proses penambahan aquadesnya kita homogenkan dengan cara digoyang labu ukurnya, maka akan kita dapatkan sejumlah tepat 200 mili larutan asam kuat monovalen. Nah, untuk pH-nya kita ukur menggunakan pH pH universal, tapi kalau pH universal tidak bisa, kita menunjukkan semacam ini. Biasanya sejumlah tepat bilangannya itu menggunakan pH meter, gitu ya. Tapi kalian melakukan ini harus dalam pengawasan petugas laboran di sekolah kalian. Alhamdulillah bisa.